Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Ada sebuah maksiat yang banyak dilakukan oleh manusia yang kebanyakan mereka tidak menyadari perbuatan ini dapat meruntuhkan semua ibadahnya, dapat tertolak semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dia seorang ahli ibadah, sekalipun ahli zikir, ahli puasa, ahli tahajud, akan tetapi kalau dia melakukan perbuatan ini, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia selalu di dalam murka Allah dan murka Rasulullah, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Jauharul Mauhub wa Mumbahadatul Qulub karya Alamah Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani rahimahullah pada halaman 157. Di masa kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, ada seorang lelaki bernama Alqamah. Dia seorang yang rajin dalam masalah ibadah, salat, puasa, dan sedekah. Namun, suatu waktu dia jatuh sakit yang teramat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun, entah kenapa Alqamah yang taat itu kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah. Hingga sang istri meminta tolong pada seseorang untuk menemui Rasulullah untuk menyampaikan pesan tentang keadaan suaminya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Ammar radhiyallahu anhu untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana, mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam keadaan yang memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang yang taat pada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan kalimat La ilaha illallah. Sahabatku yang beriman, silahkan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat itu. Merasa khawatir, mereka kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah renta. Jawab Bilal, apa adanya, baiklah, temuilah ibu Alqamah. Aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Rasulullah menitahkan itu pada Bilal, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah. Bila menyampaikan itu pada ibu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi, lebih baik aku yang menemui Rasulullah. Ucap ibu Alqamah, meski sedikit terlatih tatih dengan tongkat sebagai penyangga. Ibu Alqamah menemui Rasulullah, dia mengulupkan salam, dan langsung disambut Rasulullah. Jadi, bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat La ilaha illallah padahal setahu saya, dia seorang hamba yang rajin lagi taat. Rasulullah meminta penjelasan, karena aku murka padanya, ya Rasulullah, ibu Alqamah menjawab. Adakah alasan kenapa engkau sampai murka? Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia berani menentangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-anggukkan kepala, tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat La ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya ibu Alqamah sedih. Ya, bagaimanapun seorang ibu, mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Wahai ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksamu. Kebaikan yang dilakukan, jadi tidak berguna dan tak bisa membantu selamat dari api neraka. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka,
engkau harus merelakan apa yang telah aku lakukan. Baiklah, Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Ibu Alqamah berucap sungguh-sungguh. Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu, bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata ibu Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya, karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal lalu masuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Alqamah itu, tentang lidah Alqamah yang terkunci tidak bisa mengucapkan kalimat syahadat karena mendapat murka dari ibunya. Bahwa segala amal yang dilakukan Alqamah tak dapat menolong, karena murkanya seorang ibu kepada anaknya. Dan hari itu, setelah ibunya memaafkan Alqamah, dia pun kembali ke rahmatullah. Dia lalu dimandikan, dikafani, dan disalatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai sahabat Muhajirin dan Ansor, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia mendapat laknat dari Allah, para malaikat, dan sekalian manusia. Allah tidak akan menerima amalnya sedikitpun, kecuali kalau dia mau bertaubat dan berbuat baik pada ibunya serta meminta ridhonya. Karena ridho Allah tergantung pada ridhonya, dan kemarahan Allah tergantung pada kemarahannya." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, inilah dosa yang sangat besar yang dapat tertolak semua ibadah-ibadah yang lain, yaitu tidak mendapatkan keridaan dari kedua orang tua, durhaka kepada ibu, dan durhaka kepada ayah. Pada akhirnya, kita hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menyelamatkan kita semua, menyelamatkan orang-orang yang kita cintai dari termasuk ke dalam orang yang durhaka kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat untuk like, komen dan share kepada teman dan saudara kita semua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum, fastaghfiru innahu huwal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.